Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbar Halis Habibi, NIM 23 0508300033. Di sini saya akan memaparkan media pembelajaran dengan berjudul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Oke, untuk pengertiannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi tertulis yang menjadi hukum dasar tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatur berbagai aspek penting negara seperti sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, dan tugas serta wewenang lembaga negara. Nah, di sini Undang-Undang Dasar 1945 ini terbagi menjadi tiga. Ada pembukaan, di mana dia mencantum Pancasila sebagai dasar negara dan tujuan kemerdekaan. Kemudian ada batang tubuh yang terdiri atas bab-bab dan pasal yang mengatur kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan kewajiban negara, sistem pemerintahan, eh, lembaga negara, dan otonomi daerah. Selanjutnya ada penjelasan ini sebelum amandemen yang berisi penjabaran pasal-pasal dalam batang tubuh. Ini sejak tahun 1999 hingga 2002 UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan hak asasi manusia, dan mengadaptasi sistem pemerintahan sesuai kebutuhan zaman. Nah, ini ada sejarahnya. Undang-Undang Dasar 1945 disusun dan disahkan dalam konteks perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Nah, ini untuk penyusunan pertama ada penyusunan itu tahun 1945. Undang-Undang Dasar dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI yang kemudian disahkan oleh PPKI ini tanggal 18 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan. Undang-Undang Dasar ini terdiri dari pembukaan batang tubuh itu ada 37 pasal, kemudian ada aturan peralihan. Kemudian eh, setelah itu ada pergantian yaitu menjadi konstitusi lain yang berupa Undang-Undang Dasar RIS 1949 atau RIS ini kepanjangan Republik Indonesia Serikat. Ini karena waktu itu ada campur tangan Belanda. Kemudian ada Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ini Indonesia menggunakan apa namanya parlementer. Ini bertahan sampai 1959. Kemudian ada Dekret Presiden tahun 1959. Ini Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Selanjutnya ada amandemen. Ini amandemen ini di tahun 1999 hingga 2002. Ini terjadi 4 kali. Nah, ini kelihatan.
Ini pertama itu di amandemen pertama ini tahun 1999 dia memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia. Kemudian di tahun 2000 ini dia penambahan bab dan pasal termasuk pe- pengaturan otonomi daerah dan DPD. Kemudian di 2001 dia ada amandemen ketiganya memperkuat lembaga perwakilan rakyat, kemudian mengatur pemilihan presiden secara langsung. Kemudian selanjutnya amandemen keempat di 2002 ini dia menyempurnakan sistem pemerintahan presidensial dan pembatasan masa jabatan presiden. Oke, sini selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu ada kedaulatan rakyat. Prinsip ini maksudnya adalah prinsip demokrasi yang menetapkan kedaulatan di tangan rakyat. Kemudian ada kedua, hak asasi manusia. Sini dia menjamin perlindungan tentang hak-hak dasar setiap warga negara. Kemudian ada kesejahteraan sosial. Jadi di sini negara bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Kemudian yang keempat ada persatuan dan kesatuan. Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar ini mengutamakan integritas nasional dan persatuan bangsa. Nah, untuk fungsinya, fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, yaitu ada tiga nih. Yang pertama sebagai sumber hukum tertinggi. Ini dia menjadi acuan dasar bagi semua undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Jadi intinya itu, semisal nanti ada MPR, DPR dia mau bikin undang-undang, itu tetap harus bahasanya hukum intisarinya itu harus terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 itu. Terus yang kedua, pengatur struktur negara. Nah, ini Undang-Undang Dasar itu mengatur pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Itu seperti kayak ada yudikatif, eksekutif, sama legislatif. Kemudian eh, yang ketiga itu ada jaminan hak dan kewajiban. Undang-Undang Dasar menjamin hak-hak warga negara dan menetapkan kewajiban mereka. Jadi apa namanya? Jadi di sini di Undang-Undang Dasar 1945 itu udah udah diberi lah kita ini dikasih tahu haknya apa aja, terus kemudian kewajiban kita terhadap negara apa saja. Nah, untuk kemudian di sini ada tantangannya. Tantangan dalam menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang paling pertama, paling kerasa banget sih. Ada implementasi demokrasinya. Ya, walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mengamalkan prinsip demokrasi, tapi ya nyatanya masih banyak permasalahan seperti korupsi, kolusi, kemudian ada nepotisme. Ini pada setiap tingkatan pemerintahan, bukan yang tinggi aja gitu. Kemudian apa namanya? Penegakan hak asasi manusia. Sebelum itu
Eh, untuk implementasi demokrasi ini, solusinya dengan apa ya, menanamkan menanamkan apa ya, kayak mengimplementasikan gitu sesuai akan sadar kalau sebenarnya jangan sewenang-wenang lah gitu. Kemudian yang kedua, ini ada hak asasi manusia, penegakan hak asasi manusia. Setelah amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia, uh, salah tertulis saya. Ini maksud saya 1945, ini typo, mohon maaf. Eh, Memuat perlindungan HAM. Untuk penegakan HAM ini sebenarnya masih sulit. Jadi dia apa ya? Konfliknya itu sulit diatur. Seperti ini ada pelanggaran HAM, terus ada konflik sosial, kemudian ada kesenjangan akses keadilan bagi seluruh warga negara. Nah, kalau yang ini solusinya dengan dengan bahasanya diperketat lagi. Semisal kalau terindikasi, semisal yang HAM tadi itu kalau benar-benar terindikasi HAM harus bahasanya diadili lah itu. Kemudian untuk yang kesenjangan akses keadilan bagi seluruh warga negara ini sulit sih sebenarnya. Kemudian lanjutnya ada stabilitas politik. Oke, eh, selanjutnya ini ada masalahnya itu tantangannya ada di stabilitas politik dan penegakan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 ini memberikan kerangka hukum untuk menjaga stabilitas politik dan tatanan hukum. Tapi dalam prakteknya konflik politik, ketidakstabilan pemerintahan, dan lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan dalam mewujudkan cita-cita konstitusi. Ini untuk solusinya dia adalah dengan mereformasi sistem hukum dan peradilan agar lebih efisien, lebih kemudian biar lebih transparan. Lalu kemudian caranya itu dengan lebih membentuk peraturan yang lebih jelas arahnya. Jadi itu maknanya itu tidak multitafsir. Kemudian menghindari tumpang tindih hukum serta memperbaiki penegakan hukum secara tegas. Oke, untuk selanjutnya ini ada kesadaran konstitusi. Kurangnya pemahaman Ini kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konstitusi juga menjadi tantangan. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik. Jadi ini eh, solusinya ya dengan mensosialisasikan ya, mudahnya seperti itu. Dengan eh, dengan ya benar tadi mensosialisasikan. Jadi sehingga
masyarakat juga bahasanya tidak buta terhadap politik, ya minimal tahu lah. Kemudian lanjutnya ada otonomi daerah. Sini otonomi daerah itu di Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperkenalkan sistem otonomi daerah untuk memperkuat desentralisasi kekuasaan. Namun, pelaksanaan otonomi daerah menghadapi tantangan seperti ketidakpemerataan bangunan, korupsi di daerah, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini untuk solusinya adalah dengan melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan otonomi daerah serta memperbaiki sistem pembagian anggarannya. Jadi biar lebih merata, jangan fokus ke satu daerah aja. Kayak apa ya? Pindahnya IKN itu katanya itu dia pingin mengubah biar nggak Jawa sentris. Kan kalau buat sekarang ini apa pusat pembangunan itu lebih ke Pulau Jawa. Ter ter itu lagi mepet lagi itu daerah Jakarta dan Jawa Barat lebih banyak itu. Em, jadi untuk kesimpulannya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pilar konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum utama yang menjaga stabilitas dan ketahanan kehidupan bangsa dan negara. Dan ada amandemen. Amandemen ini di, ya mencerminkan eh, kemampuan buat adaptasi. Jadi sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 ini dia bisa bahasanya fleksibel lah. Jadi hukumnya itu udah bisa menyesuaikan. Jadi tidak bahasanya tidak kolot gitu. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 ini dia menjamin hak dan kesejahteraan. Undang-Undang Dasar 1945 ini menjamin hak dasar warga negara sekaligus panduan dalam mencapai kesejahteraan sosial dan persatuan bangsa. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.